Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Para kiai yang saya hormati, jadi soalnya sekarang yang gilami soal tambang, karena ada mainstreaming lingkungan hidup bahwa seolah-olah lalu jadi tambang yang merupakan energi fosil itu diharamkan. Ini strategi mainstreaming sudah berlangsung lama sekali sebetulnya ya. Apalagi ada kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kita harus punya cara untuk menanggapi ini dengan jernih ya. Dan kita punya modal untuk itu berupa legacy Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu fikih. Kalau orang bicara hal-hal abstrak seperti etika, moralitas, itu kan abstrak semua. Ukurannya apa? Nah, kita punya ukuran yang jelas itu tuh, yang saya bilang sudah kayak AI itu. Ya, kalau masalah dimasukkan drill itu keluar jawabannya itu sudah bisa, fikih itu sudah lengkap ininya, metodologinya itu. Asal tasawurnya beres, jawabannya beres, kan gitu. Padahal menurut apa namanya Kiesal gimana itu at-tasawur itu al-hukmu ya itu far'un antasawuri, tidak bisa dipisahkan. Tasawur nggak beres, hukumnya jadi nggak beres. Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami supaya kita jernih. Kalau kita jernih, ini kita tidak gampang bingung lihat diskursus yang semua lalu jadi diberi muatan politik ini. Mainstreaming macam-macam isu itu sudah masuk ke dalam ranah pertarungan politik. Kalau kita ikut-ikutan itu, kita jadi korban politik. Ulama ini lalu jadi instrumen politik. Tidak boleh begitu. Kita punya warisan ilmu yang jelas kok, fikih jelas kok. Makanya ketika orang ngomong tambang haram, ya kita harus lihat secara fikih. Tambang haram itu kan soal haramnya itu karena cara pengelolaan dan intifaknya dan penggunaannya. Jadi asal usulnya, cara mengelolanya dan penggunaannya itu yang bikin haram. Tapi memanfaatkan batu bara itu tidak otomatis haram. Nah, kalau soal asal usul, cara dan penggunaannya itu bukan cuma batu bara. Ayam goreng itu bisa haram kalau ayamnya nyolong, nyembelihnya tidak bener, gitu. Dipakai misalnya lalu dipakai tombokan judi misalnya, jadi haram semua walaupun ayam goreng gitu loh. Nah, maka di tambang ini harus kita lihat bagaimana asal usulnya. Nah, kalau asal usulnya halal, ini pemerintah itu kepingin mencari jalan breakthrough untuk memecah kebekuan dari asimetrik distribution of resources. Jadi ini kan ada ketimpangan distribusi resources nih, tapi yang sudah menikmati terlanjur kuat sekali. Itu perusahaan-perusahaan tambang yang ada itu sudah menguasai jutaan hektar.
yang mereka peroleh di masa lalu, entah dengan cara apa, wallahu a'lam gitu loh. Gitu loh. Nah itu, terus gimana caranya supaya ada distribusi yang lebih adil? Nah di sini pemerintahan Pak Jokowi lalu cari akal, mereka dikasih deadline, harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong, itu namanya relinquish. Dan akhirnya dipotong beneran, nggak tercapai, dipotong beneran. Lahan yang tadinya dikuasai oleh pengusaha-pengusaha dipotong. Lah sesudah dipotong mau dikasih siapa? Kalau dilelang lagi, ya jatuh ke tangan pengusaha-pengusaha itu lagi. Gimana sih? Ini tidak terjadi redistribusi. Terus dikasih siapa? Kalau dikasih cuma sembarangan juga jadi masalah. Maka dijadikanlah apa namanya, kalau orang Jawa itu ya, ormas-ormas agamanya dipakake gitu loh. Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal, karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Gitu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintah, kan gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya kan begitu. Nah apa? Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Lebaran sudah ditawarkan begini, masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tambah. Ya, kita maulah, kita ajukan Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini. Ya, orang ini udah melarat berapa lama ini, sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat, nggak punya imajinasi. Nah ini, nah kalau asal usulnya beres, berarti sudah selesai satu masalah toh, berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu tuh saya sebetulnya, ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya, nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional gimana? Nanti lihat aja nanti. Nah pemanfaatannya untuk apa? Belum udah tuduh itu, nanti jangan sampai dimakan sama pengurusnya sendiri. Lihat aja nanti gitu. Kita ini kan sudah atur semuanya. Gimana struktur bisnisnya, gimana ya, bagaimana koperasi dibentuk dan sebagainya, supaya menjamin ini tidak akan dibawa lari oleh pribadi-pribadi. Udah kita atur. Tidak percaya nanti lihat aja ya. Atau simak lagi itu kombes-kombes, hasil-hasilnya, perkum-perkum yang ada itu, lihat. Ya, saya ini kan sebetulnya lama-lama jadi agak jengkel, karena ya saya sebetulnya ini omongan saya dari waktu ke waktu itu kan sebetulnya berseri.
Cuma orang itu kan jarang mau memperhatikan gitu. Nah kalau saya harus jelaskan dari awal sampai akhir, itu sampean itu kuliah doktoral belum tentu selesai gitu. Nah, ini kalau tidak diperhatikan ya orang tidak bisa nangkap gimana narasinya. Nah sekarang ada perang narasi. Kemarin saya didatangi orang, ini soal strategi narasi ini gimana caranya. Terus saya tanya, terus maksudnya strategi narasi itu gimana? Ya orang bikin narasi, gimana kita mengkonter narasinya? Kita kan sudah punya konter narasi. Iya tapi kok kalah kuat di di berbagai platform publik seperti medsos dan lain-lain itu. Nah kalah kuat karena apa? Karena yang menyuarakan kurang apa? Saya kejar terus sampai ujung-ujungnya masalahnya soal buzzing. Kenapa artikulasi kita di berbagai platform itu kalah kuat? Karena orang bikin buzzing, kita tidak buzzing. Orang pakai buzzer, kita enggak. Terus kalau gitu kita pengenal, buat apa buang duit buat buzzing, itu saya bilang. Kalau soal nalar, ya kita yakin dengan nalar kita berpikir dengan landasan yang jernih kok. Tapi kalau buang-buang duit untuk buzzing, untuk biaya buzzer, buat apa? Nyangoni Gus Gofur aja kita masih menggek mentol. Buang-buang duit buat buzzing. Orang mau ngomong apa terserah. Saya ini sudah saya hitung sejak awal begini-begini ini. Selesai muktamar 25 Desember 2021. Tanggal 1 Januari 2022 saya pidato di Jogja, teman-teman yang datang kalau ingat. Dan saya sudah bilang waktu itu saya akan dablek 5 tahun, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tidak mau tarung buzzer, buat apa? Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.